7 Desember 2022 yang menyatakan bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa di lantai 3 Rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022. Bahwa pada saat di lantai 3 Rumah Saguling, saksi memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo pertama sebelum memanggil saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. 7. Terdakwa Kuat Ma'ruf baru menerima arahan terkait dengan skenario tembak-menembak saat berada di lantai 3 Biro Provos dari saksi Ferdi Sambo. Bahwa atas keterangan saksi Beni Ali telah dibantah dengan tegas oleh terdakwa dan saksi Ricky Rizal Wibowo pada saat saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dalam persidangan. Bahwa di dalam persidangan terdakwa dan saksi Ricky Rizal Wibowo telah menanggapi keterangan saksi tersebut bahwa yang sebenarnya terjadi adalah pada tanggal 22 Juli 2022 saat terdakwa dan saksi Ricky Rizal Wibowo berangkat ke Polda Metro Jaya untuk melaksanakan prarekonstruksi. Saksi Beni Ali mengingatkan kepada terdakwa dan saksi Ricky Rizal Wibowo jika ada yang bertanya diminta untuk menjelaskan bahwa saksi Beni Ali telah mendapatkan keterangan dari terdakwa dan saksi Ricky Rizal Wibowo pada saat di TKP Rumah Duren 3 nomor 46 pada tanggal 8 Juli 2022 dengan alasan karena sudah melapor ke Pak Kapolri. Bahwa telah terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Ferdi Sambo, dan terdakwa secara tegas menjelaskan terkait dengan skenario tembak-menembak baru diketahui terdakwa saat mendapatkan arahan dari saksi Ferdi Sambo di Biro Provos Mabes Polri bersama dengan saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, sehingga keterangan saksi-saksi yang menjelaskan tentang adanya interogasi awal yang dilakukan oleh saksi Beni Ali kepada terdakwa adalah tidak benar. 8. Terdakwa Kuat Ma'ruf berangkat dari Magelang ke Rumah Saguling dan berangkat dari Rumah Saguling ke Rumah Duren 3 nomor 46 atas permintaan dari saksi Ricky Rizal Wibowo. Bahwa kembali kami tegaskan dalil penuntut umum yang menghubungkan komunikasi antara saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati pada dini hari tanggal 8 Juli 2022 dengan turut sertanya terdakwa berangkat dari Magelang ke Jakarta kemudian dianggap sebagai bagian dari perencanaan sangatlah sumir karena dalil tersebut tidak didukung oleh fakta-fakta atau bukti-bukti dalam persidangan sehingga dalil tersebut hanyalah merupakan asumsi-asumsi dan imajinasi dari penuntut umum. Oleh karena itu haruslah ditolak. Lebih parah lagi, penuntut umum kemudian mendalilkan ketika saksi Putri Chandrawati mengajak terdakwa berangkat dari Rumah Magelang ke Rumah Saguling dan terdakwa melaksanakan permintaan tersebut, disimpulkan terdakwa mengetahui akan adanya peristiwa perampasan nyawa korban di Rumah Duren 3 nomor 46. Jelas dalil ini kabur dan tanpa dasar karena terdakwa hanya membawa mobil sesuai dengan kemampuan dia. Sungguh menggelikan dalil penuntut umum yang mempertanyakan posisi duduk terdakwa di dalam mobil ketika berangkat dari Rumah Magelang menuju Rumah Saguling. Dianggap telah mengetahui akan berangkat ke Jakarta sebelum diperintahkan saksi Ricky Rizal Wibowo. Hal tersebut di atas telah terbukti di persidangan dan telah diakui oleh penuntut umum bahwa keikutsertaan terdakwa ke Jakarta berdasarkan ajakan dari saksi Ricky Rizal Wibowo. Begitupun keberangkatan dari Saguling ke Rumah Duren 3 nomor 46 juga atas ajakan saksi Ricky Rizal Wibowo. Sehingga dalil penuntut umum yang menyatakan bahwa ikutnya terdakwa dari Magelang ke Rumah Saguling adalah kehendak dari saksi Putri Chandrawati dan ikutnya ke Rumah Duren 3 nomor 46 merupakan hasil konsensus oleh saksi Putri Chandrawati adalah tidak benar karena tidak didukung oleh bukti-bukti dan fakta persidangan. Oleh karena itu, dalil tersebut haruslah ditolak. Bahwa hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo, yaitu bahwa saksi waktu hendak ke Jakarta menyampaikan kepada terdakwa Kuat Ma'ruf, "Om, mandi om, diajak ibu untuk mengantar ke Jakarta karena ibu sedang tidak sehat." Bahwa informasi isolasi tersebut saksi mengatakan kepada terdakwa Kuat Ma'ruf, Om, ikut nganter ibu isolasi." 9. Alasan terdakwa Kuat Ma'ruf membawa pisau dapur semata-mata hanya untuk melindungi diri dan bukan untuk mempersiapkan pelaksanaan pembunuhan di Rumah Duren 3 nomor 46. Bahwa dalil penuntut umum pada poin 9 dalam repliknya yang menyatakan bahwa terdakwa membawa pisau dari Rumah Magelang ke Rumah Saguling
adalah peristiwa notoire fata notorious atau generally known atau peristiwa yang tidak perlu dibuktikan karena sudah diketahui umum adalah dalil yang sesat dan suatu logika yang keliru, sebab tidak semua orang yang membawa pisau bertujuan untuk membunuh seseorang dan atau untuk melakukan suatu tindakan kriminal. Pertanyaan sederhana, apakah setiap orang yang membawa pisau diyakini akan melakukan pembunuhan? Sepertinya hanya penuntut umum yang mempunyai kesimpulan seperti itu. Bahwa untuk jadi pengetahuan kita semua, kami merujuk pada penjelasan Yahya Harhab dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada halaman 276 menjelaskan bahwa lazimnya bunyi rumusan pasal 184 ayat 2 ini selalu disebut dengan istilah notoire fata notorious atau generally known, yang berarti setiap hal yang sudah umum diketahui tidak lagi perlu dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Lebih lanjut, Yahya Harhab pada halaman 276 juga menambahkan banyak contoh sederhana dalam masalah ini. Umpamanya, api panas adalah suatu keadaan yang secara umum diketahui oleh setiap orang.